Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majelis Taklim yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Surah Al-Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah serta sir surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, teman-teman kita, iman Islam yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, banyak umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, serta Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam hidayah dan taufiknya agar kita bisa meraih ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus pada ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sahabat famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidil taniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliyail 'arifin wal muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wa syuhada'i wa salihin. Khususan bila hadrati syukur biasa Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, bila hadrati syukur biasa bila sana sajini, bila hadrati syukur biasa Syekh Bahauddin An-Nasadani, bila bisyaratin antara Zakatul Musyur Syekh Abdul Salam wala Syekh Udur bin Hasan wala Syekh Abdul Jalur, bila bisyara mawqi mushtaki bin Syekh bisyara mawqi Abdul Jalil mushtaki, bila Syekh Asfullah Al-Marzaki wala Syekh Haji Mahmud Syafi'i, wala Syekh Syarafuddin Abdul Jalil mushtaki, wa usulihim wa qulihim masyayikh wa al-mazhid wa zawjatihim wa man intasaba ilayhim taqassallahu wa asarahu wa ila jami' arwahi abaina wa ammahatina jadina wa jadatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina haqqan alina wa liman shaykhina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Qala bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar, rawahu Muslim. Man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, harramallahu alaihi an-nar, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian masih seputar tentang cita-cita dan harapan. Dan pada malam hari ini kita membahas hadis yang terkait tentang itu tentang orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersaksi seperti itu diharamkan oleh Allah masuk neraka. Berarti kalau haram masuk neraka, wajib masuk apa? Masuk surga. Itu di akhirat juga ada pilihan tadi. Cuma dua, ya, antara surga dan neraka. Jadi ketika orang itu nggak masuk surga, ya berarti dia masuk neraka. Kalau orang itu nggak masuk neraka, ya berarti masuk surga. Dan apabila haram masuk neraka, maka orang tersebut berarti wajib masuk surga. Ya. Nah, kalau berdasarkan hadis ini kayaknya gampang banget masuk surga ya. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah masuk surga. Cuman kalau kita pikirin, kita renungi dan kita telusuri, apa iya ya orang dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu haram masuk neraka? Nah, timbul pertanyaan macam-macam. Kalau yang kagak sembahyang bagaimana? Ya kan? Yang gak puasa bulan Ramadan itu bagaimana? Ya, yang berjudi, yang nyolong, yang impul, yang durhaka sama orang tua itu bagaimana? Apa tetap wajib masuk surga, haram neraka atau bagaimana? Nah, ini perlu kita telusurin hadis ini, arah dan maksudnya apa, ya? Karena ketika Nabi menyatakan barang siapa yang bersaksi, nah, ya, jadi kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini buat perbandingan yang bisa dipahami, Pak. Ya, kita lagi berdiri di pinggir jalan, ada orang nyebrang, tabrak motor, mati di situ. Kita lihat, sehingga kejadian ini, kasus ini, ya masuk dalam pengadilan, di sidang, siapa yang nabrak, siapa yang ditabrak, dan siapa yang melihat kejadian itu. Nah, yang melihat kejadian itu namanya saksi, ya. Yang namanya saksi seperti ini dia harus lihat, jadi bukan katanya, ya. Saya kata orang sih, ya, si Ali itu ditabrak sama si Fulan lagi, dia lagi naik motor yang nabrak, dia lagi di belakang yang ditabrak, mati di tempat. Nah, kalau katanya nggak bisa jadi saksi, Pak. Yang namanya saksi itu harus bisa melihat langsung kejadian peristiwa, ya. Nah,
sama halnya dengan masalah kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekarang saya tanya, Bapak, Saudara, kita semua udah belum lihat Allah? Ayo, belum kan? Kok berani-beraninya yang bersaksi? Berarti saksi kita ada. Kesaksian kita ketika saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, beneran apa bohong-bohongan nih? Kalau beneran, mestinya kita udah lihat Allahnya. Memang tidak ada anak Tuhan selain Allah. Allah doang udah kita lihat itu. Nah ini kita belum pernah lihat Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi kok kita sudah berani mau menyatakan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu pertama yang perlu kita telusuri dulu ya, biar kita paham nih maksud dari sini. Kalau begitu nanti orang enak aja ucapin 2 kalimat saja, lu sudah ya? Baik semuanya gua ucapin 2 kalimat saja, surga udah, kan begitu, ya kan? Bulan Ramadan, kita kenapa nggak puasa? Ya kan? Pagi-pagi, ya, lagi ngopi, ya kan? Sarapan nasi uduk, kenapa? Ngapain puasa? Anda udah ucapin 2 kalimat syahadat, itu diharamkan masuk neraka udah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada percaya nyanyi sama malam Sabtu. Tapi segitunya dia, ya kan? Apa iya kok jadi begini ya? Cuma 2 kalimat syahadat, akhirnya orang malah meremehkan syariat, ya kan? Meremehkan ibadah. Padahal yang nyuruh kita sholat siapa? Kan Allah. Yang kita udah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yang nyuruh puasa Allah, yang nyuruh zakat Allah, yang nyuruh haji umrah Allah, yang melarang kita membunuh Allah, yang melarang kita berjudi, berzina dan sebagainya juga Allah. Yang kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini harus dilurusin kan tentunya orang yang istilahnya meninggalkan ibadah dengan argumen mengucapkan 2 kalimat syahadat haram masuk neraka, ya itu nanti kita bahas, ya. Nah kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya tanya lagi, Bapak, Saudara, kita semua nih udah belum melihat Nabi Muhammad? Belum. Terus kok bisanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Dari mana? Bagaimana ceritanya? Dan lo pernah lihat Nabi Muhammad? Kok berani-berani bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah? Nah ini kita selamin lagi, ya. Jadi berangkat dari hadis ini, ya, hadis ini sama sekali tidak menolak hadis-hadis yang memerintahkan atau ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, juga tidak menepis segala apa yang dilarang. Semua berlaku, ya. Hadis ini sebetulnya Pak, ini diarahkan supaya kita di dalam berhubungan kepada Allah naik ke makom musyahadah. Ini hadis untuk orang yang sudah sampai ke makom musyahadah. Apa makom musyahadah? Makom musyahadah itu makom ihsan, Pak, yang menjadi 3 dimensi pondasi agama. Ya. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Dulu tuh pernah kita bahas di awal-awal kita ngaji, ada 3 pondasi agama Allah: iman, Islam, ihsan. Nanti kita kalau lagi kita berdoa, kita berharap pada Allah mudah-mudahan kita keluarga mudah-mudahan dikuatkan iman, Islam, tambah nama ihsan. Kadang-kadang kan cuma iman Islam itu akan disebutnya, ihsannya nggak disebut, ya. Nggak bisa kita iman Islam doang kembali kepada Allah untuk diterima, nggak bisa.
Sebanyak apapun ibadah kita, ya kalau cuma iman Islam doang nggak bakalan diterima, harus sampai ihsan. Nah, ihsan itu di dalam ihsan itu ada dua kedudukan. Pertama namanya maqam musyahadah, yang kedua namanya maqam muraqabah. Nah, ini ya. Ini di dalam ajaran ihsan. Kita tinggal pilih dari dua ini, mau musyahadah atau muraqabah. Yang ini yang mana? Musyahadah. Ya, muraqabah di bawahnya. Ya, di bawahnya lagi ada nggak? Kagak ada. Ya, yang ada jurang neraka. Iya, jadi kita tinggal pilih mau musyahadah, mau muraqabah. Kalau musyahadah, lihat hadisnya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Maksudnya seakan-akan melihat Allah di sini, yaitu seakan-akan melihat Allah dengan mata kepala. Maksud lebih jelasnya lagi, kita dalam mengabdi kepada Allah, mata hati kita itu betul-betul melihat Allah. Mata hati, ya. Kita ini kan mata hati, mata kepala kagak melihat, mata hati juga kagak. Nah, ini parahnya kita di situ, ya. Jadi mata hati kita ketutup, mata kepala kita juga ketutup, nggak bisa melihat Allah. Kalau untuk mata kepala nggak bisa melihat Allah di dunia ini, itu dimaklumin, dan itu sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama. Ulama sepakat, Pak, di dunia ini siapapun nggak bisa melihat Allah dengan mata kepala kecuali satu. Siapa orang yang pernah melihat Allah dengan mata kepala di dunia? Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Rasul kan jumlahnya ratusan ribu. Yang wajib kita imani ada 25. Dari 25 Nabi itu saja, itu gak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepala kecuali satu, Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Ketika beliau Isra dan Mi'raj. Selesai pulang, ya, dari Isra Mi'raj, Nabi ngomong sama Sayyidah Aisyah, istri beliau, ya Bukairah, aku melihat Allah. Aisyah juga kaget, kan? Bagaimana itu yang Rasulullah? Kayak apa? Rasanya bagaimana? Nabi diam aja. Kok diam? Bingung saya jelasinnya. Kok bingung? Bagaimana ya? Susah saya nyampainya, susah saya mengeluarkannya dengan kata-kata. Kenapa? Karena Allah kan nggak sama dengan makhluk. Dibilang kayak gini kayak gitu nggak boleh. Ya, ditanya posisinya di mana? Allah lagi di ini di itu, nggak boleh. Terus rasa mengenai rasa juga susah, Pak. Jangankan rasanya ketemu Allah, Pak, atau melihat Allah. Kita ngomong kepada orang yang belum pernah makan cabai atau sambal. Ya, sambal itu sambal bawang enak buat semua, mantap. Dia yang kita ajak ngomongnya belum pernah makan sambal, makan cabai nggak pernah, sehingga nggak tahu pedas itu kayak apa. Rasanya gimana pedas kayak apa sih? Bingung kan kita jelasinnya. Pedas gimana ya? Susah, Pak, jelasin pedas aja kepada orang yang belum pernah makan sambal. Bingung, kenapa? Itu rasa. Terus caranya bagaimana? Disuapin dulu ke orang, jejelin sambal dulu, nah kan dia kelabakan. Oh, ini yang namanya pedas, nah itu pedas. Baru dia paham. Iya kan? Begitu juga ketika orang melihat Allah, itu nggak bisa, Pak, diungkapkan dengan kata-kata, kecuali orang yang diajak ngomong pernah juga melihat Allah. Nah, sementara tidak ada manusia di alam dunia ini
yang melihat Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah dari sinilah kita bisa tahu juga betapa tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Tuh, iya Nabi yang lain gak ada. Ini kalau kita maulid ngadain maulid itu yang digosok. Cuman kan kadang-kadang kita maulid ya maaf pada ngatain balik ya kadang-kadang balik berceramah ngomong ngalor gitu ya kan mulon sakit hatinya gak ada gitu sehingga kita pulang itu ya apa ya pokoknya kenyang lah beli alhamdulillah pokoknya kenyang lah nasi uduk pokoknya mantap lah hidangannya itu kan kita boleh begitu sukses itu boleh kenapa nampaknya gede banget ya kan kumpulinya mantep banget ya kan launya mantap di situ kita mengukur maulid itu sukses enggaknya di hidangan ya padahal maulid itu sukses enggaknya Pak pertama maulid itu bisa enggak diserap oleh jamaah intisarinya saripatinya apa nah itu sukses maulid yang sebulan maulid tadinya pelit habis maulid jadi pemurah begitu. Kalau masih pelit-pelit juga berarti maulidnya gagal. Tidak ada sebulan pelit habis maulid ada yang bakalan tambah pelit ya bagaimana? Iya kenapa? Karena kita maulid Nabi itu sosok manusia yang gak pernah pelit tiada hari tanpa sedekah meskipun dia hidupnya selalu kekurangan tapi sedekah gak pernah berhenti. Kita yang hidup kecukupan bahkan lebih dari cukup nggak pernah sedekah. Akunya cinta Nabi. Oh ini kan bingung jadinya. Iya Nabi itu nggak pernah sombong. Kita habis sebelum mulai rada-rada sombong. Habis mulai dia udahlah tawadu, rendah hati. Ini habis mulai malah makin gengnya. Malah habis mulai geblak dada. Itu mulai kalau gak ada buah. Wah, apa kalau gak ada buah? Nah ini kan namanya sombong. Kalau kali bilang sombong. Ya Pak, mestinya kawan itu yang kita serap mulik. Ya, bertahun-tahun kita mulik itu maksudnya biar kita itu bisa mengikuti Nabi. Bukan supaya makan enak, kalau makan enak kita tuh udah biasa, udah sering. Jangan sekarang kan zaman dulu kali, memang ada susah ya. Makan enak itu jarang kali lebaran doang nemuin bandeng, nemuin daging. Nah kalau sekarang orang tiap hari pagi, siang, sore makan daging, makan bandeng, makan apa juga, iya kan? Iya, jadi kulit bukan mau enak-enakan makan, ya, tapi yang paling penting, yang paling utama menyerap ya apa yang ada di dalam pribadi Nabi dan kehidupan Nabi itu Pak ya namanya juga uswah hasanah. Iya ya kita juga kadang-kadang mungkin pakai jor-joran ya kan si masjid anu undang kayak Habib anu masa kita kalah yuk kita bikin lagi murid kita undang kayak anu ya boleh anu Habib anu ini boleh jor-joran Pak ya, jangan Pak ya. Ini maaf saya nggak ada arah tujuan minggu sini minggu sono enggak. Semuanya di Islam buat perbaikan Pak. Biar dari tahun ke tahun dalam sisi apa namanya syiar hari-hari besar Islam itu betul-betul berbobot bukan sekedar seremonial doang, bukan sekedar rame-rame ya itu. Jadi kita kembali ini kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kita harus melihat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus naik ke maqam musyahadah. Ya, maqam musyahadah itu jadi seorang kita di kepada Nabi Muhammad Pak. Itu dengan basyirah kita Nabi Muhammad kelihatan. Ya, orang Nabi apalagi Nabi Muhammad Pak. Ya, atau jangankan Nabi Muhammad. Sekelas ulama atau orang soleh ya itu matinya nggak sama loh dengan kita. Wafatnya Nabi
dunia. Beliau setiap hari memantau kita semua umat Islam. Kita dipantau, Pak. Nabi itu kayak kalau bahasa kita itu layar tuyul, Pak. Kesana kemari, cuma untuk melongok kita, mantau kita. Kalau kebetulan beliau memantau kita lagi begini, beliau itu girang banget, ya. Beliau itu bahagia, senang banget lihat umatnya pada ngaji, pada kumpul di masjid, pada sholat berjamaah, pada baca sholawat dan macam-macam. Tapi kalau Nabi pas lagi dia kan mantau, terus ada yang lagi nyungsep di BKT, ya. Iya, ada yang lagi mojok, ya kan, ada yang lagi ngetrek, ya macam-macam lah. Ya, ada yang lagi apa tuh? Ya indahoi, ya. Wah, itu Nabi sedih banget. Iya, Nabi itu sedih kalau lihat umatnya itu ada yang sedang berlumuran dengan dosa dan masih sedih banget Nabi. Ya, mudah-mudahan kita jangan bikin sedih Nabi, Pak. Iya, kita jangan kan bikin sedih Nabi, bikin sedih orang tua aja dosanya gede banget. Iya, bikin sedih orang tua dosanya besar, apalagi bikin sedih Nabi. Oh, jangan kan bikin sedih Nabi, bikin sedih orang tua, bikin sedih tetangga, ya, bikin sedih saudara, bikin sedih keluarga, itu dosanya besar. Maksudnya bikin sedih, kita bikin ulah yang macam-macam gitu, Pak. Bikin keluarga, saudara atau tetangga jadi sedih. Di jalanan kita duduk, kan sedih dia. Ya kan tetangga, nggak boleh lewat sini loh. Sedih gak? Nah itu dosanya itu besar, Pak. Ya, itu kan tetangga yang mungkin gak ada hubungan keluarga dengan kita. Ya, kan tetangganya beda agama. Ya, gak ada bedanya urusan tetangga. Mau agamanya apapun, kalau dia tetangga, ya tetangga wajib dihormati, wajib dimuliakan. Ya, dia biasanya bisa jalan di depan rumah kita, kemudian kita seru, kita tutup, nggak boleh jalan dengan alasan beda agama, nggak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Karena dalam bertetangga, dalam bersosial, dalam bermasyarakat, Islam lintas agama. Islam mengajarkan lintas agama. Jadi orang agama apapun, kalau memang di situ ada hak dia untuk berjalan lewat, kita nggak boleh tutup dan nggak boleh kita halang-halangi. Lo orang apa? Gua bukan orang Islam, nggak boleh lewat sini. Itu gak dibolehin, Pak. Ya, haram. Itu dosanya besar. Meskipun orang itu beda agama. Ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke makom musyahadah. Jadi melihat Allah, melihat Rasulullah dengan mata hati. Gak nyampe ke situ, turun di bawahnya sedikit gak apa-apa. Apa itu? Makom muraqabah. Makom muraqabah itu kayak apa? Makom muraqabah itu orang itu gak melihat Allah dengan mata hatinya, tapi dia ada kesadaran tinggi bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah. Jadi dia bukan melihat Allah, dia sadar dirinya dilihat Allah. Ini muraqabah. Nah, kalau orang punya kesadaran seperti ini, Pak, dia tidak akan pernah mencari kesempatan yang macam-macam. Kita kan kadang-kadang orang suka cari kesempatan dalam kesempitan, aji mumpung dipakai cuma dalam hal yang negatif. Iya, ya kayak anak lah begitu, di mumpung babak banyak lagi luar kondangan, dia gasak bukan lemari apa ya kan, dia ambil surat tanah, dia gade, dia kan, nah ini kan namanya anak apa? Anak gantung. Iya, itu cari kesempatan cuma negatif, aji mumpungnya aji mumpung negatif. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita nggak punya kesadaran bahwa Allah melihat kita. Padahal Allah tahu dengan segala sifat, ya, sifat basar dan sifat ilmu. Ya, dalam sifat 20 itu kan ada sifat basar, ada sifat ilmu. Basar
Allah melihat. Ya, ilmu Allah tahu. Apapun kita dimanapun kita berada, ya, nggak usah yang kayak kita apa. Kita yang pakai peci hitam, ya, peci hitam nih ada sebut bakot, sebut bakot warnanya apa? Hitam. Mungkin bapak nggak bisa lihat ya kan? Ketika ada sebut bakot warnanya hitam nempel di biji hitam, apalagi lampu mati. Gak bakalan kita bisa lihat khusus serba hitam semua, ya kan, gelap. Tapi yang begitu bagi Allah jelas terang, Pak. Gak ada bedanya bagi Allah itu gelap terang itu gak ada bedanya. Ya segitu-gitu aja jelas semua bagi Allah. Mau listrik hidup lampu nyala, ya segitu. Mati semua total, ya segitu. Nah kalau kita nyadarin begitu kita gak berani macam-macam. Jadi terbukanya pintu maksiat bagi kita itu berawal dari situ dulu sebetulnya, ya, baru nanti babak berikutnya karena ada kesempatan, ya kan, gitu Pak. Jadi yang paling mendasar itu yang harus kita tanamkan, makanya muraqabah, makanya ihsan ini harus dihajiin. Kita ngaji kebanyakan Islam, iman Islam, ihsannya kemana? Ihsan lagi main bola, cuma ihsan saja. Iya, jadi iman, Islam, ihsan itu 3 I itu harus dikaji oleh umat Islam. Itu hukumnya fardu ain. Ya, ngaji iman, ilmunya tauhid, aqaid, usuluddin. Ngaji Islam, ilmunya fikih. Ya, ngaji ihsan, ilmunya tasawuf. Itu loh, masing-masing ada partnya, udah di setting sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulullah, yang kemudian dimodif lagi oleh para ulama biar bisa dipelajari, diserap oleh umat Islam. Ya, nah jadi intinya hadis ini bagaimana? Ya, jadi hadis ini arah dan maksudnya adalah untuk peringkat orang yang sudah mencapai musyahadah. Kenapa? Orang kalau sudah sampai musyahadah, Pak, itu udah pasti sholat. Ya, asalkan dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti dia sholat. Dan sholatnya pasti khusyuk. Bahkan bukan sekedar khusyuk, dia masuk ke sholat gaib, Pak. Ya, yang di dalam Al-Quran itu dinyatakan, ya, qad aflahal mu'minun, ya, beruntung, ya, orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim daimun, orang-orang yang selalu sholat. Beruntung orang beriman yang sholatnya nggak pernah putus, Pak. Ayo, nah, ini Al-Quran yang bilang ada sholat yang nggak pernah putus. Kita putus nggak sholatnya? Bukan putus lagi, udah ngabrak. Iya, sholat kita putus ya. Ya udah, secara syariat kita putus, Pak. Jadi tadi kita sholat pagi, sekarang enggak kan? Lagi nggak sholat kita. Kan sholat lagi isya. Selesai sholat isya putus nggak? Putus beberapa detik atau menit baru mungkin ba'diyah. Kalau mau yang sholat sunnah, ba'diyah selesai pulang putus deh tuh. Ntar malam bangun. Kalau dia sholat bangunnya, kalau kencing doang ya ada balik lagi. Balik nyambung lagi ke subuh. Tapi ada ayat Al-Quran yang bilang sukses orang beriman yang sholatnya selalu gak pernah putus. Nah, ayo kita belajar sampai ke sini, Pak. Baru kita belajar supaya kita masuk dalam orang-orang yang sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang gak pernah putus, Pak. Sholat terus 24 jam sampai tidurnya pun sholat. Apa yang dimaksud dengan sholat gaib? Sholat
sholat itu isinya apa sebetulnya? Ya, sholat itu kan isinya zikir Pak. Ya, di inti saripati sholat itu ingat Allah. Ya, jadi ketika kita ingat Allah terus, nggak pernah putus, berarti posisi kita dalam sholat itu loh. Ya, Nabi Pak, sekali lagi kita Nabi aja biar gampangan. Ya, karena kadang-kadang orang masih belum kenal siapa sih itu. Ya kan Syekh itu siapa sih, imam itu siapa sih, dan dia belum kenal. Kalau Nabi Muhammad udah kenal semua. Nabi Muhammad kata Siti Aisyah, ya, wa huwa yazkurullah fi kulli waqtin wa hin. Nabi Muhammad itu kata Aisyah selalu berzikir kepada Allah, enggak pernah berhenti. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, ketika aku tidur, jangan kalian menganggap aku tidur. Kenapa? Karena tidurku hanya dengan mata kepala. Hatiku, rohku tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah. Nah itu Pak. Jadi kalau zikir itu udah mendarah daging, kita tidur pun hati kita itu bunyi Allah Allah. Kita tidur, hati kita Allah Allah Allah, sesuai dengan detak jantung atau denyut urat nadi kita. Itu isinya Allah Allah Allah. Nah itulah gambaran singkat sholat gaib Pak. Kalau udah sampai ke situ, kita dijamin selamat. Ayatnya tadi qad aflaha, pakai qad, ya, masuk ke fi'il madhi. Itu dalam ilmu balaghah fungsinya ditahqiq namanya Pak. Tahqiq itu artinya untuk memastikan. Kalau kita sholatnya terus menerus, dijamin sukses. Nah itu Pak. Ya ayo kita belajar, ya. Mulainya dari mana belajar ini supaya bisa sampai ke sono? Ayo Pak. Mulai belajarnya dari mana? Dari zikir. Jadi kita di samping ngaji semua jamaah saya jaga. Kita jangan sekedar ngaji doang. Ntar selesai ngaji, kapan aja di mana aja banyakin zikir sama Allah. Itu aja. Ya, makanya di sini man syahida la ilaha illallah, ambil la ilaha illallah Pak. Ya, itu dizikirin. Ya. Nah, kalau la ilaha illallah masih terasa kayaknya kepanjangan gitu, ya, dah saya kasih Allahnya aja, ya, Allah, 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 itu aja. Yang pokoknya dua itu, la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Saya jamin Bapak bisa sambil naik sepeda, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil naik kereta, pesawat, bisa Pak. Kalau dibilang Allah atau la ilaha illallah, ya, saya nggak pernah nyuruh semua yang pada ngaji, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, gimana aja kapan aja, banyakin baca Yasin. Nah kalau saya bikin, pasti semuanya melintir dah. Nanti suruh baca Yasin, terapun apa juga ribet itu, ya kan? Iya, kalau nggak Yasin tabarok dah. Mau gimana bisa naik sepeda, naik motor baca tabarok? Bisa? Nggak bisa kan, ribet biar apa juga Pak. Iya, kalau Yasin tabarok ada malam Jumat, ya, atau malam-malam yang lain juga nggak apa-apa di rumah, khusus dah waktunya. Tapi kalau kita sambil naik sepeda, naik motor, mobil, kita di mana? Susah itu ngamalinnya. Yang gampang itu Allah, 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 atau la ilaha illallah. Emang gak ada lagi selain Allah atau la ilaha illallah? Ada, subhanallah ada, astagfirullah ada, ya, alhamdulillah, Allah akbar. Tapi kok Allah atau la ilaha illallah? Karena Nabi ngadarinnya Abdul Zikri Fa'lam Anahu la ilaha illallah. Itu hadisnya. Jadi zikir yang paling dahsyat itu la ilaha illallah. Kenapa itu dikatakan paling dahsyat? Karena dia
merontauin dosa di hati kita yang nempel, ya, di samping merontauin juga menyingkirkan semua bayangan-bayangan dunia yang masuk ke hati kita. Kita kan kalau lagi sholat paling gampang kan apa aja masuk kan, mikirin ini, mikirin itu, ingat ini, ingat itu. Nah nanti kalau sering la ilaha illallah, nggak lama-lama itu hilang Pak. Lama-lama kalau la ilaha illallahnya benar-benar nyerap, ya lama-lama Pak. Dan buat semuanya ada proses. Ya cepat lambat ini sebetulnya tergantung kesubuhan kita, ketekunan kita. Kalau kita sungguh-sungguh makin cepat pokoknya la ilaha illallah itu udah punya duit ya, nggak punya duit kan, ya kan mau sehat kan, mau sakit kan, pokoknya la ilaha illallah. Nah terus kalau Allah, nah itu juga ada ayat Al-Qur'annya yang pasti khotib Jumat selalu nyampe di ujung khutbah kedua, wala zikrullahi akbar. Sungguh menyebut Allah itu sangat besar manfaatnya. Allah. Ya, ayatnya lagi yang lain turun surah pertama Al-Alaq. Ayat pertama bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau tafsir umum itu artinya bacalah dengan nama Tuhan kamu. Baca apa? Baca Al-Quran, baca hadis, baca buku, baca watak orang, baca alam semesta, baca gunung, baca laut, baca angin. Itu baca semua, cuma dengan nama Allah. Itu tafsir umum. Kalau tafsir khusus, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca langsung nama Tuhan kamu. Siapa nama Tuhan kita Pak? Siapa? Allah. Ya udah baca Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Emang Nabi Muhammad di Gua Hira ngapain? Sebelum dia menjadi Rasul. Ya khalwahnya ngapain? Yang tinggi itu ngapain? Lamun, menghadap, bukan zikir. Apa zikirnya? Allah. Itulah yang membuat nanti hati Nabi memancar. Hati Nabi mancar, turun Jibril. Nah, itu disinkronkan cahaya Nabi dengan cahaya Jibril, kemudian membentuk menjadi cahaya Allah. Nah itulah, kalau pengen tahu rahasianya langsung jalan zikir Allah itu. Ya meskipun orang Wahaboy, ya orang Wahaboy tak, jangan dimurid bilang agak ada zikir Allah karena pahalanya katanya. Ya kan? Itu orang Wahabi bagian tadi ngomong apa kan? Ya kan suka-suka dia. Yang penting kita ini yang barusan saya yakin, baik la ilaha illallah maupun Allah semua ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis tentang kedahsyatan zikir Allah dan la ilaha illallah. Kita memang kalau udah sampai maqam syahadah Pak, hati kita melek, lihat Allah, lihat Rasulullah, itu dijamin masuk surga, diharapkan masuk neraka. Ya, kalau belum sampai segitu, kita masih mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka, masih sudah mungkin Pak kalau belum nyampe situ. Ya makanya kita harus terus aja belajar, ya kita ngaji, dikit-dikit, pelan-pelan, sama-sama Pak ya, sama-sama kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang gampang, ya, yang mudah, biar kita menjadi ahli musyahadah atau paling tidak ahli muraqabah. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah sebelum kita doa, ini ada titipan undangan dari Bapak Abdul Qadir dan Bapak Haji Badudin mengundang kita semua jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW
yang mana waktunya yaitu hari Ahad atau hari Minggu besok, nggak pakai temunya. Nah kan kita ada subuh gabungan tuh subuh, nah nanti ntar pagi jam 8 kita insya Allah ya kita bisa hadir ke kediaman atau rumah Bapak Abdul Qadir ya, acara maulid yang insya Allah dalam acara maulid ini akan dihadiri penceramah Habib Fahri bin Idrus Jamalulain dari Royal dan masalah ya. Kemudian untuk Qori Ustadz Muhammad Nur SPDI ya, waktu jam 8 sampai dengan selesai tempat rumah atau kediaman Bapak Abdul Qadir yaitu di RT 6 ya, RT 6 RT